Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Untuk kali ini kita akan membahas materi tentang kebutuhan manusia. Kalian pernah nggak sih ingin beli sesuatu seperti mainan, tetapi akhirnya nggak kesampaian? Rasanya bagaimana? Sedih kan? Pasti di antara kalian ada yang ngambek ke ayah dan ke ibu kalian. Padahal kalau kalian tahu, ada alasan kenapa ayah dan ibu kalian tidak membelikan mainan tersebut. Ya mungkin saja karena harga mainan tersebut itu mahal. Sedangkan mahalnya suatu barang itu bisa jadi karena produksinya sedikit atau jarang yang bisa memproduksinya. Atau bahasa kerennya itu adalah limited edition. Kamu tahu nggak kalau itu tadi contoh dari sebuah konsep kelangkaan? Nah, sekarang mari kita belajar tentang konsep kelangkaan. Kelangkaan itu merupakan kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan itu timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya itu terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Faktor kelangkaan. Kelangkaan bisa terjadi karena beberapa faktor loh, di antaranya perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan bencana alam. Contoh kelangkaan yang terjadi karena faktor letak geografis misalnya wilayah yang berbeda di pegunungan dan perkotaan. Kedua wilayah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau kita berada di pegunungan, pasti kita akan mudah untuk menemukan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Tapi kalau kita berada di perkotaan, kita akan susah untuk menemukan sayuran dan juga buah-buahan karena memang apa? Lahan kita yang berada di perkotaan itu sangat minim atau terbatas. Oke, setelah tadi kita membahas tentang konsep kelangkaan, sekarang kita belajar tentang konsep kebutuhan. Dari sini, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan kebutuhan manusia? Penuhi. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka bisa mengganggu kelangsungan dari hidup manusia. Tetapi permasalahannya adalah tidak semua kebutuhan manusia itu harus terpenuhi, karena manusia itu memiliki keterbatasan. Sampai. Sekarang mari kita belajar tentang macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya. Sekarang mari kita belajar tentang macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu bisa dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya. Yang kedua, kebutuhan menurut sifatnya. Yang ketiga, kebutuhan menurut waktu penggunaannya. Dan yang terakhir adalah kebutuhan menurut subjeknya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang diperlukan oleh fisik atau tubuh manusia seperti makanan, minuman, olahraga, dan obat ketika kamu sakit. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Jika kebutuhan rohani ini diperlukan untuk batin atau jiwa manusia, seperti ketenangan, keamanan, dan juga kesehatan mental. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan tidak dapat ditunda. Misalnya, ketika kamu lapar, maka kamu harus makan. Ketika kamu haus, maka kamu harus minum. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan yang mendatang merupakan kebutuhan yang bisa kita tunda atau bisa kita tangguhkan karena kebutuhannya itu masih digunakan untuk masa mendatang. Seperti menabung
atau ikut jaminan kesehatan, sehingga bisa kita gunakan ketika kita tiba-tiba sakit. Seperti itu. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang dan tidak dapat ditunda. Misalnya, ketika kamu lapar, maka kamu harus makan. Ketika kamu haus, maka kamu harus minum. Sedangkan yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan yang mendatang merupakan kebutuhan yang bisa kita tunda atau bisa kita tangguhkan karena kebutuhannya itu masih digunakan untuk masa mendatang. Seperti menabung atau ikut jaminan kesehatan sehingga bisa kita gunakan ketika kita tiba-tiba sakit. Seperti